Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di Rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-temanku yang lagi nonton videoku ini. Di video ini aku mau beraktivitas di Rumah Transmigrasi. Salah satunya adalah ngoret, teman-teman. Ini ngoret ini adalah kayak sesuatu untuk menterapi pikiran-pikiran yang benar-benar menumpuk di otak gitu ya teman-teman, jadi hilang semuanya dengan ngoret, bisa fokus kalau aku sih teman-teman ya. Ini aku udah lama banget nggak terjun di dunia ngoret kayak apa aja ya, nggak pernah ngoret hampir sebulan karena waktu itu sering di dapur udah mulai jualan terus, jadi kalau udah capek mau nyempetin waktu untuk ngoret udah capek ya udah berhenti, jadi ujung-ujungnya ditunda-tunda, dinanti-nanti, akhirnya nih rumputnya udah tinggi-tinggi kayak gini teman-teman. Tuh ini kalau jalan udah susah banget ya, nyangkut-nyangkut di kaki ya rumputnya. Ada yang rumput yang apa tuh namanya, putri malu itu loh, yang berduri kayak gitu, itu nyangkut-nyangkut banget ya. Tapi sebelum lanjut ke ngoret-ngoretnya, di sini aku tuh mau panen terong kecil-kecilan dulu teman-teman nih. Terongnya udah ada yang udah mulai berisi ya, karena kalau aku udah punya niatan nih, aku mau panen terong gitu ya, hari ini aku mau panen terong, terus biarlah nanti aja, sabar dulu gitu ya. Itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, karena udah berpengalaman ya, udah berulang kali aku kayak gitu teman-teman ya, nanti biar besok gitu ya. Kalau udah ngomong kayak gitu tuh besoknya udah didahuluin sama monyet, mungkin monyetnya tuh udah ngitung hari juga kali ya. Aku kesana mungkin kemarin, nanti aku harus balik lagi sekian hari yang ke berapa gitu ya, juga monyetnya mungkin punya hitungan hari juga. Jadi kalau kita nggak hitung harinya nggak pas juga, ya udah didahuluin sama monyet teman-teman. Akhirnya nih aku petik-petik terong, mungkin kalau dilihat ini sebenarnya bisa berisi lagi ya, bukan yang tua, maksudnya lebih berisi, lebih berbobot gitu kan. Cuman kalau kita nunggu berbobot kayak gini, kalau kita nggak telaten nungguin ya jangan berharap bisa besar. Belum besar aja udah digondol sama monyet ya. Jadi kalau terong ini sebenarnya perawatannya nggak banyak ya, dan untuk saat ini tanahnya di bagian sini alhamdulillah agak subur ya, jadi nggak ada kayak pemupukan yang lain-lain, nggak ada. Terongnya terus berbuah dan bagus-bagus ya. Hanya satu teman-teman ya, di sini tuh namanya monyet, karena monyet yang mempunyai kawasan ini, jadi monyetnya lebih tahu ya. Panenku mau terong, terongku udah mau panen, salah ngomong lagi. Jadi monyetnya udah tahu, langsung turun. Tapi kalau monyetnya itu rombongan, biasanya kan dia teriak-teriak kayak gitu ya, bunyi-bunyi gitu, kita tahu langsung cepet-cepet ke belakang. Si Faris biasanya yang suruh kita ke belakang mengamankan si terong. Tapi kalau yang datang itu 1-2 itu biasanya nggak bersuara ya teman-teman. Tahu-tahu terongnya udah diserak-serak ya, dimakan sedikit ya, digigit-gigit sedikit, dibuang gitu ya, dirusak-rusak kayak gitu teman-teman. Nanggung banget ya kadang, ya ampun segini banyaknya dirusak sama monyet ya. Belum pernah aku bikin video ya, cuman waktu itu nggak kepikiran aja dibikin video. Mungkin kalau dibikin video teman-teman bilang, oh sayang banget mbak, segitu banyaknya cuman dihancurkan sama monyet ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya ya kita berbagi sama monyet teman-teman ya, karena monyet yang punya kawasan, jadi gimana lagi ya teman-teman. Dan oke teman-teman, mungkin ada juga teman-teman yang bilang atau tanya, mbak panennya cuman kayak gitu aja mbak, nggak ada yang lain, kok nanamnya dikit banget, nanggung banget gitu ya.
memang kalau untuk para petani yang sudah profesional, yang sudah terjun di bidang pertanian, pasti akan mengatakan hal kayak gitu nanggung banget gitu ya. Karena apa? Ya bener banget memang ya, wah dikasih tanah seluas itu, semudah itu, sesubur itu, nanamnya cuman kayak gitu. Itu memang iya bener banget. Tapi karena kita itu nggak punya skill, nggak punya pengalaman, jadinya ya seperti ini. Dan ini pun kita udah bilang alhamdulillah lebih dari alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah ngasih motivasi ke kita, terima kasih banyak ya. Dengan adanya teman-teman berkomentar seperti itu, mungkin kita juga semakin ya menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita juga bisa ya. Karena mungkin kita juga tambah inisiatifnya, oh gimana ya, harus diginikan, harus digitukan gitu ya, dengan adanya teman-teman berkomen seperti itu. Karena memang ya benar banget ya, kalau udah para petani ini, lahan ini kalau dipegang para ahlinya ini udah jadi duit ya. Jadi tanah pekarangan segini udah jadi duit banget ya, udah jadi duit banyak ya. Dan ini pun dipegang petani abal-abal, alhamdulillahirabbil alamin ya, sudah lumayan duitnya dari cabe, kates, ubi, singkong itu ya, terong, gambas gitu ya. Itu sekalipun skalanya masih minim atau kecil banget ya, kecil ke bawah gitu, tapi kita orang yang biasa itu udah bilangnya alhamdulillah banget ya. Oke teman-teman, setelah cerita-ceritanya ya, jadi di sini topiknya tuh hanya bercerita ya. Ini aku tuh ngelanjutin bagian belakang perjalanan itu ya. Ini Pak Joko tiba-tiba pulang ya, seneng banget. Karena apa? Wah, ini terongnya baru dipanen kemarin kok udah panen lagi gitu kan. Ya alhamdulillah aja, karena kan 2 hari 3 hari biasanya panen ya, terong itu cepet gitu teman-teman. Dan ini Pak Joko tuh habis pulang gotong royong karena royongan ya. Dan sebenarnya niatnya tuh mau istirahat, tapi akhirnya malah nggak jadi istirahat teman-teman. Ini malah megang si golok panjang pedang, akhirnya nebasin si daun singkong karet ini. Dan untuk di bagian pekarangan ini bagian tengah ya, ini tuh pagar bagian tengah ini memang sengaja banget ditanam daun singkong karet. Ini kan batangnya biar besar. Yang kedua, daun singkong karetnya ini memang lembut banget ya, enak gitu teman-teman. Jadi kalau dibikin tumis-tumis, dibikin gulai-gulai, ini enak banget. Sampai-sampai lupa daratan. Kalau punya emak, ini tuh di perut cepet banget ngembungnya. Jadi kayak dipompa gitu ya. Karena aku sering sambat sakit perut karena kembung, ya di ulu hati sakit, akhirnya sama Joko udah ini nggak jadi sayur-sayuran lagi, ditebas saja. Kecuali mungkin Pak Joko sendiri yang makan nggak masalah ya teman-teman, tapi kalau aku akhir-akhir ini nggak bisa. Padahal dulu ini menjadi makanan andalanku banget, karena waktu itu bapak itu lebih seneng nanam daun singkong untuk di sayur tuh yang jenisnya karet kayak gini teman-teman, karena memang lembut banget ya. Dan untuk jenis singkong di sini yang ditanam itu daun singkong yang maksudnya jenis yang apa aja ada ya teman-teman. Yang kayak jari kangkung itu ada, yang batang merah ada, batang merah kehitaman ada, batang kuning, batang hijau ada. Jadi tinggal milih aja yang mau lembut, yang mau agak kaku, yang sedang-sedang, tinggal pilih aja teman-teman. Di sini kalau mau masak daun singkong sebenarnya sampai bosen-bosen ya, sampai blokek-blokek bisa teman-teman ya. Padahal waktu itu ya kalau mau masak daun singkong itu nunggu hujan berhari-hari gitu dulu baru bisa makan daun singkong ya. Di tempat bapak nanam daun singkong karet kayak gini tuh nggak bertahan lama, seminya itu baru mungkin sejengkal aja belum ada ya, itu udah putus ya, karena aku waktu itu seneng banget teman-teman. Tapi di sini udah sampai tinggi-tinggi kayak gini, ya ampun dibiarin aja nih, nggak ada yang ngambil, sayang banget ya. Katanya kalau di kambing juga kemarin, kambing juga kembung perutnya kalau makan si daun singkong karet kayak gini, kecuali daun singkong karetnya itu dijemur dulu katanya gitu ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman ya, kisah kehidupan kita di rumah transmigrasi seperti ini. Mungkin ada beberapa teman kita yang nanyakan komen atau gimana ya, kenapa kontennya cuma ngomong bercerita terus, nggak ada ngomong, nggak ada interaksi gitu kan. Karena apa ya teman-teman, kalau kita interaksi itu kalau malah nggak jadi interaksi gitu ya, kecuali kita wawancara mungkin ya, itu pun agak sulit sih bagi aku, nggak tahu kenapa, karena belum terbiasa. Jadi di sini aku memang lebih suka bercerita gitu ya, aku orangnya tuh diem-diem tapi suka cerita teman-teman, yang ngomongnya tuh kayak nggak ada remnya, ngomong terus, tahu-tahu ya capek. Oke gitu ya teman-teman. Dan setelah beraktivitas di bagian belakang teman-teman ya,
Dan ini aku lanjut lagi videonya di habis asar. Ini aku mau siap jualan ya, persiapan buat jualan. Jadi habis asar ini aku buat isian risol, juga isian pastel jalan kota ya. Jadi ini tips buat aku ya, tips aku bukan tips buat aku. Buat isian risol jalan kota yang bisa tahan seharian bahkan 2 hari itu, isiannya itu dimasak bener-bener tanek, dan nantinya masaknya memang agak lama. Dan setelah dimasak kayak gini teman-teman, ini wajib banget harus didinginkan ya, dingin, pokoknya suhunya sampai bener-bener suhu ruang, baru nanti bisa dijadikan isian ya, baru bisa dicetak gitu maksudnya. Karena nanti kalau masih hangat dicetak itu biasanya nggak tahan lama, cepet basi. Itu kalau aku pengalaman jualanku yang sudah waktu itu ya. Nah ini aku bikin risol. Ini risolnya pakai ukuran teflon yang 18 cm ya, 18 cm. Jadi nggak terlalu besar juga ya, agak sedang sih. Itu ya teman-teman. Dan aku juga bikin jalan kote di sini nggak pakai cetakan ya, manual aja, dipotong-potong terus dilipat-lipat kayak gini. Memang mungkin agak lama, cuman aku suka aja ngelipet-ngelipet kayak gini. Jadi ya namanya suka, mau susah atau gimana tetap dilakoni ya teman-teman. Nah ini teman-teman udah jam 3:30 pagi ya. Jadi jam 3:30 pagi ini harus banget cepet digoreng ya, karena kalau lebih dari jam 3:30, pokoknya intinya jam 4:30, jangan jam 5, pokoknya sebelum jam 5 itu gorenganku udah harus selesai digoreng semuanya. Karena apa? Karena kita menjualnya agak lumayan jauh, jadinya gorengan yang setelah kita goreng tadi itu harus benar-benar agak suhu ruang gitu ya, baru bisa ditutup. Karena kalau masih panas ditutup udah lembek, jadi airnya turun, basahin si gorengnya hancur, udah rusak teman-teman, jadinya malah nggak jadi jualan ya. Bukan nggak jadi jualan, maksudnya pembelinya tuh kayak ih jualannya jelek banget gitu ya, kuenya jelek gitu kalau aku sih. Dan ini hasil panen terong kemarin ya, nih udah aku bungkusin 5 ribuan. Jadi itu di dalam ini ada terong, ada kates mentah, kates matang gitu ya. Jadi sebenarnya sambil mengelilingkan hasil panen itu biar nggak apa ya, biar nggak nanggung gitu ya, itu dibikin kue gitu ya teman-teman. Jadi kalau cuman jualan sayur tok kayaknya nanggung banget ya, akhirnya sama bikin kue sekalian gitu teman-teman. Dan ini udah jam 8 pagi. Ini Juan Farisnya ini lagi libur ya sekolahnya, akhirnya dia ikut jualan sama ayahnya dan aku di rumah. Ini teman-teman katanya capek banget ya. Oke teman-teman, inilah kegiatan kita di Rumah Transmigrasi. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu menonton dan mensupport kita di Rumah Transmigrasi. Dan semoga video ini bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman semuanya.